李四甲。四分做了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-502. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 501. Di minggu kemarin, pertarungan sengit telah terjadi antara Qin Chen berhadapan dengan tetua Lin Jun. Ia yang melihat Qin Chen ketakutan menjadi begitu percaya diri bisa mengalahkannya. Namun sayang sekali semua itu tidaklah semudah yang dirinya pikirkan. Sebab Qin Chen sekarang telah izin serius. Melihat apa yang terjadi membuat tetua Lin Jun menjadi begitu panik. Sebab bagaimana bisa Qin Chen memiliki kekuatan sehebat itu. Bahkan semua serangan yang dirinya lancarkan tidak ada apa-apanya di hadapan Qin Chen. Merasa sudah cukup bermain-mainnya, Qin Chen pun melancarkan sebuah serangan yang berhasil memotong lengan Lin Jun. Ini pun semakin membuatnya marah kepada Qin Chen dan akan melakukan segala cara untuk bisa menumbangkannya. Qin Chen akan meladeni permintaannya. Ia pun mengeluarkan tungku penekan iblis untuk bisa menangkal serangan pamungkas Lin Jun. Akan tetapi semua itu hanyalah dirinya tertawakan, karena Lin Jun menganggap senjata Qin Chen adalah sampah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Adu serangan terus terjadi antara Lin Jun menghadapi Qin Chen, yang mana seiring berjalannya waktu, Lin Jun mencoba untuk meningkatkan serangannya. Dan memang benar Qin Chen sempat termundur. Ini pun membuat Lin Jun menjadi begitu senang, karena baginya Qin Chen pasti tidak akan bisa bertahan lagi. Serangan pun kembali dirinya tingkatkan dan berhasil mementalkan Qin Chen. Sedangkan untuk tungku penekan iblis ini tidaklah dibiarkan oleh Lin Jun. Jadi dia langsung saja mengambil harta itu dari tangan Qin Chen. Lin Jun kembali mentertawakan Qin Chen karena harta yang dia miliki kini sudah ada di tangannya. Ia penasaran Qin Chen bisa berbuat apa lagi untuk menghentikan dirinya. Qin Chen hanya tersenyum saja. Secara perlahan namun pasti, dia pun mulai mendekatinya. Lin Jun memuji apa yang dia lakukan, karena alih-alih melarikan diri, Qin Chen malah tetap mendekatinya. Alasan Qin Chen mendekatinya tentu tidak bukan adalah untuk melihat lebih dekat bagaimana nantinya Lin Jun mati di tangannya. Lin Jun tidak takut dengan apa yang Qin Chen katakan, dan dirinya lah yang akan memastikan Qin Chen lebih dulu mati. Saat juga iblis Kulodo pun keluar dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Ini diikuti juga oleh abang Qin Chen yang berhasil menghentikan pergerakan Lin Jun secara paksa. Setelah semua itu, Qin Chen pun mencoba untuk memukulnya. Akan tetapi Lin Jun kembali mengeluarkan harta karunnya untuk menahan serangan dari Qin Chen. Hal ini berhasil dan mementalkan mereka berdua. Walaupun gitu, serangan Qin Chen sebelumnya telah memperburuk luka yang Lin Jun terima. Terlebih lagi, masalah tidak berhenti sampai di sini saja, sebab Kulodo langsung saja melancarkan serangan untuk bisa menghabisinya. Akan tetapi Lin Jun lagi dan lagi berhasil melarikan diri dan bahkan membuka celah ruang untuk bisa keluar dari tempat itu. Tentu saja Kulodo tidak membiarkan hal ini terjadi. Ia langsung saja menahan pergerakannya karena urusan mereka belumlah selesai. Tindakan mereka semakin membuat Lin Jun marah besar. Karena mereka telah memojokkan dirinya sampai seperti ini, maka Lin Jun tidak punya pilihan lain, yakni dia akan menggunakan napas dari leluhurnya. Ini pun membuat Qin Chen dan Kulodo terkejut, sebab yang ada di hadapan mereka adalah pikiran dan napas dari sosok Martial God. Qin Chen berusaha untuk melarikan diri, tapi sayang sekali serangan itu terus mengejarnya.
Sampai pada akhirnya Claude pun mengorbankan diri untuk bisa melindungi tuannya. Qingchen bisa melihat dengan jelas luka yang telah diterima oleh Claude. Serangan dari sosok Martial God memang bukanlah serangan sembarangan. Bahkan sosok kuat seperti Claude tidaklah bisa bertahan dari serangan tersebut. Qingchen pun menjadi agak panik dan mencoba untuk memeriksa kondisinya. Sepertinya tidak ada yang bisa Qingchen lakukan. Sedangkan Lin Jun mentertawakan mereka karena ia bisa menghabisi salah satu dari mereka. Qingchen sama sekali tidak bisa menerima apa yang terjadi kepada Claude. Alhasil dirinya pun mulai mengamuk dan membuat Lin Jun kembali panik. Sebelum pergi, dirinya pun berjanji kalau suatu hari nanti Qingchen akan mati di tangannya. Namun Qingchen tidak niatan untuk membiarkannya pergi begitu saja. Meskipun dia sudah berada di dalam celah ruang, Qingchen langsung saja mengaktifkan formasinya yang sejak tadi dirinya bentuk. Dan formasi inilah Qingchen bisa melacak di mana Lin Jun pergi dan membuka kembali celah. Setelah ketemu, Qingchen langsung saja menariknya keluar dari celah ruang. Apa yang terjadi itu tentu tidak dipercayai oleh Lin Jun. Karena bagaimana bisa ia yang sudah lari cukup jauh ditemukan dengan begitu mudah oleh Qingchen. Dengan kondisi seperti ini, tentu Lin Jun sudah tidak bisa berbuat apa-apa selain mengungkapkan kekesalannya kepada Qingchen. Keterkejutan Lin Jun sepertinya tidak berhenti sampai di sini saja, sebab Claude ternyata masihlah hidup. Ia benar-benar kesal sebab serangan tadi hampir saja membuatnya meninggoy. Lin Jun pun berusaha untuk melarikan diri, tapi sudah tidak ada lagi tempat bersembunyi baginya. Karena Qingchen lagi dan lagi berhasil menghentikan pergerakannya dengan begitu mudah. Para serangga yang juga sudah sejak tadi dirinya sembunyikan mulai menahan pergerakan Lin Jun. Dengan begini, Claude pun bisa memiliki kesempatan untuk menyerang dirinya dan membalas apa yang telah dia perbuat kepadanya. Lin Jun pun mencoba memohon dan memberitahu kalau dirinya memiliki informasi mengenai peninggalan kuno di tempat ini. Akan tetapi tawarannya tidaklah terlalu menarik untuk Qingchen. Alhasil Claude pun langsung saja menghabisinya. Lin Jun memang berhasil menahan serangan tersebut, akan tetapi ini tidaklah lama sebab pertahanan itu pun telah hancur dan membuat Lin Jun harus bertemu dengan Yang Maha Kuasa. Serangan yang Claude lancarkan ini bukanlah serangan biasa, sebab tubuh fisik Lin Jun memang hancur, namun tidak untuk jiwanya. Dan beginilah mereka bisa mendapatkan jiwanya yang tersisa. Qingchen pun tertarik dengan senjata yang Lin Jun miliki, jadi dia pun akan mengambilnya. Sedangkan Claude tertarik dengan inti jiwa Martial King milik Lin Jun. Qingchen akan memberikan hal itu kepadanya, yang mana ini pun membuat Claude menjadi begitu senang dan akan menyerapnya. Terlebih lagi dia itu harus memulihkan diri secepat mungkin. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Qingchen sepertinya tengah menyerap cincin yang dimiliki oleh Lin Jun. Dari ekspresinya, dia itu benar-benar puas dengan apa yang telah dia dapatkan. Ini sangatlah wajar karena bagaimanapun Lin Jun berasal dari keluarga teratas dari Papillon Pill. Sepertinya keluarga Lin merupakan keluarga yang begitu kaya raya. Sayangnya Qingchen tidak bisa menggunakan cincin ini karena malah akan mengundang bahaya. Jadi lebih baik dia itu simpan saja. Setelah semua masalah selesai, mungkin ini adalah waktu yang tepat bagi Qingchen untuk naik ke tingkat ranah Martial Emperor. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.